Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Pada kesempatan yang baik dalam rangka untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita kembali akan datang untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah menyapa setiap pribadi kita agar terus meneguhkan kehidupan kita dalam perjalanan di dunia yang penuh dengan peperangan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh datang menghampirimu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan menuntun di sepanjang perjalanan kehidupan kami, menerangi di setiap kehidupan kami yang mungkin diliputi dengan berbagai kekelaman dan kegelapan. Kami boleh tetap tenang, bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai peperangan di akhir zaman ini, dan kami boleh mencapai kemenangan oleh karena kehidupan kami yang telah kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan yang akan menata dan juga menopang serta menolong kami. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-10 sampai yang ke-20. Ya. Efesus pasal yang Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya
sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen akan selalu penuh dengan dinamika. Jadi ya intinya ya tentu penuh dengan peperangan. Ya, bahkan juga senantiasa diliputi dengan berbagai gejolak. Saya percayalah ya, setiap anak-anak Tuhan itu pasti akan mengalami cobaan. Ya. Tetapi kita harus pahami bahwa cobaan atau pencobaan yang kita alami yaitu hanya merupakan sebuah ujian iman. Ya, ujian yang tidak bisa ya, kita hindari kalau kita mau naik tingkat ya dalam kehidupan spiritualitas kita. Nah, hari ini kita sebenarnya mau bicara ya tentang peperangan ya, yang dimana jaminan kemenangan atas peperangan kita ini adalah kematian Kristus yang di atas kayu salib, yang sesungguhnya itu adalah sebuah puncak kemenangan. Ya, jadi Kristus tidak pernah kalah. Ya, Kristus tidak pernah mati dong. Ya, karena siapa yang bisa membunuh Allah? Tapi dalam keadaan sebagai manusia yang menggantikan posisi kita untuk menebus dosa kita, ya, maka istilah mati harus kita pahami, yaitu berpisahnya Yesus dengan Allah yang sejati. Nah, ini ditandai dengan seruan yang merupakan salah satu ucapan dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi kehidupan yang paling pahit dalam hidup ini adalah ketika kita merasa ditinggalkan. Ya, tetapi sekali lagi, kematian itu tidak pernah memutus hubungan iman kita. Kita boleh saja ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Nah, Yesus ditinggalkan oleh Allah justru untuk menyatukan kita dengan Allah dan mengharmoniskan hidup kita dengan sesama. Jadi kita jangan terbawa ke dalam berbagai konflik dalam kehidupan, tapi kita tetap mengambil posisi sebagai orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Jadi nats Alkitab kita pada hari ini menjelaskan sebuah peperangan yang sesungguhnya telah dimenangkan oleh Kristus. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib itulah yang menjadi dasar kemenangan kita dalam berbagai peperangan dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Jadi peperangan
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ujian-ujian yang kita alami dalam hidup ini, itu hanya sarana untuk membawa kita agar terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kau tidak pernah akan kuat oleh karena dirimu sendiri. Kau tidak pernah akan kuat karena materi yang berlimpah, ilmu yang banyak. Tidak. Karena kemenangan akan kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kuasa atau di dalam kekuatan kuasanya, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen harus selalu memperlengkapi diri kita. Jadi setiap peristiwa yang kita alami sebagai orang percaya itu tidak bisa menghentikan perjalanan kehidupan kita untuk mengikut Yesus. Karena kesakitan, kepedihan, kekecewaan, putus asa, itu semua sudah ditanggung oleh Yesus buat kita semua yang hidup berharap sepenuh kepada Dia. Dialah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Tiada pertolongan lain dalam hidup kita di dunia ini. Nah, oleh karena itu maka Paulus mendorong orang-orang percaya untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sampai akhir. Jangan pakai cara-cara yang lalim. Jangan pakai cara-cara dunia untuk menghadapi peperangan rohani ini. Jadi Paulus menguraikan dengan lengkap ikat pinggang kebenaran dan baju jirah keadilan. Kebenaran dan keadilan di sini merupakan kebenaran dan keadilan ilahi yang bekerja melalui iman kita. Nah, di samping itu perlengkapan lain dihadirkan buat kita dengan tujuan agar kita diperlengkapi. Jadi ibadah doa itu penting. Itulah cara Allah hadir memperlengkapi kita, mendampingi kita sebagai panglima di semua medan peperangan yang kita hadapi. Ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada perisai iman, ada ketopong keselamatan dan pedang roh. Lalu yang sangat penting, bahwa salah satu senjata ampuh kita adalah doa dan berjaga-jaga. Ayat 18, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu jangan diartikan seperti orang yang sedang melakukan ronda malam, seorang satpam. Bukan. Berjaga-jaga itu ya tekun dalam membaca Alkitab, tekun dalam ibadah, aktif dalam berbagai aktivitas kehidupan rohani di tengah-tengah berbagai kesibukan duniawi, supaya kita tidak terbawa arus dunia ini.
Jadi semua perlengkapan ini yang akan menjamin kita sebagai orang Kristen untuk dapat memenangkan setiap peperangan. Jadi semua ini adalah bicara tentang bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah punya cara. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah bisa tolong kita. Yang kita tahu adalah Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi orang Kristen yang sejati gak mungkin bebas dari gejolak atau peperangan. Jadi jangan pikir orang datang Tuhan supaya bebas dari masalah. Tidak ada itu, Alkitab menjanjikan itu. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah akan ada dan campur tangan dalam setiap masalah dalam hidup kita. Allah akan selalu ada, hadir, apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi dengan bersandar kepada kuasa Allah, maka kita pasti menang. Dan bahkan Alkitab berkata bukan sekedar menang, tapi kita akan lebih dari para pemenang. Karena kekuatan dan kuasa yang kita miliki itu didasarkan kepada kuasa kebangkitan Kristus yang kemudian mengaruniakan Roh Kudus untuk menjadi Parakletos, yaitu penolong, penasehat dalam hidup kita. Allah tidak membiarkan kita berperang sendiri. Kita tidak ditentukan oleh Allah sebagai orang yang kalah. Dan sebaliknya Allah berjanji akan menyertai kita semua. Allah akan berperang bersama dengan kita. Allah akan ada di dalam kehidupan dan berpihak kepada kita. Yang melakukan kebenaran. Yang melakukan kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah dan seterusnya, sampai kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai kedatangan Kristus yang akan datang kembali, kita tetap berdoa dan berjaga, artinya selalu bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua, supaya kita sebagai orang Kristen jangan hanya mengalami kehadiran Tuhan manakala kita hari Minggu pergi ke gereja. Itu pun kalau kita pergi ke gereja. Karena menurut perkiraan saya ada sekitar 50% itu orang Kristen tuh tidak ke gereja. Nah, ke gereja saja tidak. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan yang begitu sengit, peperangan yang begitu dahsyat dalam kehidupan di dunia akhir zaman ini, yang disebut dalam Alkitab dan di dalam kitab Efesus ini, bahwa kita sedang hidup di waktu-waktu yang jahat. Dan kita harus selamatkan waktu-waktu hidup kita. Dan kita boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Sehingga melalui keberadaan kita, sungguh kita boleh mencerminkan Yesus hidup
dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia telah mati dan bangkit, dan Dia hidup sehingga kita punya hari esok yang kilang gemilang. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Selamat buat kita semua, karena kita semua adalah para pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu di setiap gejolak kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang selalu hadir dalam mendampingi kami, bahkan ketika kami harus melewati lorong-lorong yang gelap, Engkau pun ada bersama dengan kami. Engkau Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melampaui kekuatan kami terjadi dalam hidup kami. Nah, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan senantiasa menopang, menolong, dan selalu mengendalikan setiap kehidupan kami ada di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi selamat menyambut Paskah. Tuhan yang telah menang akan mengaruniakan kemenangan bagi kita semua, orang-orang percaya. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.